Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Yuda Wahyu Prasetyo, Prodi TMB 1B, NIT 2230461. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resum saya materi teknik pengaturan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan pendahuluan dulu. Latar belakang dari materi ini adalah teknik pengaturan sangat berperan penting pada zaman perkembangan saat ini. Teknologi yang sudah berkembang banyak menghasilkan teknologi yang sangat membantu pekerjaan saat ini. Karena rata-rata pekerjaan saat ini sangat butuh bantuan seperti kayak robot-robot dan kayak sistem otomatis. Dan teknologi pengaturan juga berperan dalam industri, misalnya kontrol otomatis perlu sekali dalam kontrol numerik dan mesin alat-alat bantu di industri manufaktur. Seperti saya sudah bilang tadi, terus juga perlu sekali dalam operasi industri seperti pengontrolan tekanan, suhu, kelembapan, viskositas, dan arus dalam industri proses. Masalah utama yang sering timbul dalam suatu sistem kontrol adalah pada stabilitas, dan ini akan terjadi pada setiap sistem kontrol yang dirancang. Hal ini terjadi karena pemakaian dari suatu umpan balik atau feedback pada setiap sistem kontrol tersebut. Dengan demikian, tujuan utama dalam sebuah perancangan sistem kontrol otomatis ini adalah mendapatkan kestabilan melalui pemilihan yang tepat terhadap komponen, elemen, dan bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, sistem pengaturan. Sistem pengaturan suatu sistem kendali atau pengaturan adalah hubungan timbal balik antara komponen. Komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Hasil ini dinamakan respon. Sistem termasuk data dasar untuk menganalisis suatu sistem adalah landasan yang diberikan oleh teori sistem linear yang menganggap adanya hubungan linear antara sebab dan akibat suatu sistem. Dalam istilah lain disebut juga teknik pengaturan, sistem pengendalian atau sistem pengontrolan. Ditinjau dan segi peralatan, sistem kendali atau pengaturan terdiri dari berbagai susunan komponen fisik, yaitu digunakan untuk mengarahkan aliran energi ke suatu mesin atau proses agar dapat menghasilkan prestasi yang diinginkan. Eh, jadi di sistem pengaturan ini memerlukan satu input, terus baru diproses, habis itu ada outputnya. Tujuan utama dari suatu sistem pengaturan atau kendali adalah untuk mendapatkan optimisasi di mana hal ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi daripada sistem pengaturan kendali itu sendiri, yaitu secara umum sistem pengaturan atau kendali dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada beberapa kelompoknya. Yang pertama adalah dengan operator manual dan otomatis. Yang kedua ada jaringan tertutup closed loop dan jaringan terbuka atau open loop. Yang ketiga adalah continue atau analog dan discontinue, digital, discrete. Yang keempat adalah menurut sumber penggerak, ada elektris, pneumatis, hidrolis, dan mekanis. Di antara keempat jenis, dan ada kelompok E, ada pengontrolan secara elektris dan pneumatis atau kombinasi yang lebih banyak ditemukan dalam industri maupun aplikasi teknis lainnya. Sistem pengaturan. Pada dunia teknik dewasa ini, maka penggunaan teknik pengaturan banyak ditemukan pada pesawat terbang. Banyak sistem otomatis yang ada di ini seperti speed meter dan uh, apa ya autopilot yang tersedia di sistem pesawat. Satu angkasa juga sistem peluru kendali, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan adanya sistem pengaturan atau sistem kendali otomatis ini. Dan masih banyak sih yang ada teknik pengaturan, dan di industri juga ada, yaitu sedangkan pada industri maka penggunaan teknik pengaturan ini diperlukan dalam operasi-operasi pengontrolan tekanan. Jadi ada kayak otomatis tekanan, pengukur tekanan otomatis. Misalnya tekanan sudah lebih tinggi, dia akan mengurangi tekanan tersebut. Dan temperatur juga seperti ada AC, panas-panas lainnya, pendingin, cooler di mesin-mesin sepertinya ada juga. Ada kelembaban, viskositas, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke contoh dari
pengaplikasian di teknik pengaturan ini, sistem pengaturan atau sistem kendali otomatis. Saya mengambil suatu contoh sederhana, yaitu eh, perangkat dapat diidentifikasi sebagai bentuk suatu sistem kendali adalah perangkat penyejuk ruangan atau air conditioning unit AC. Seperti kita tahu, AC itu kan eh, membuat udara di ruangan itu menjadi dingin atau mengubah temperaturnya. Sesuai nama juga air conditioning atau mengkondisikan suatu suhu ruangan, terus kebersihan dari udara ruangan juga. Terus luaran yang diharapkan akan dihasilkan adalah suhu ruangan yang sejuk. Perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas dan akan padam jika sudah cukup sejuk. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas, yaitu misalkan ya kita di remote AC itu kita menyalakan AC, kita mau setting di AC itu temperaturnya sekitar 16 derajat. 16 derajat kan ya dingin. Dan suatu suatu ruangan itu, suhu ruangan itu adalah misalkan 20 derajat. AC itu akan mendeteksi suhu ruangan tersebut. Nah, ketika sudah terdeteksi 20 derajat, maka eh, kompresor dan kondensor di AC itu bekerja untuk mendinginkan ruangan tersebut, eh, mengubah suhu atau temperatur di ruangan tersebut menjadi 16 derajat. Dan ketika 16 ketika suhu ruangan tersebut sudah mencapai 16 derajat atau sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, 16 derajat, biasanya akan bunyi tek, itu menandakan itu kondensornya dan kompresornya sudah mati dan hanya uh, pas itu mengeluarkan angin saja yang dikeluarkan oleh operator. Hmm, di sini ada pengguna cukup mengatur set point suhu ruangan yang diinginkan pada bagian pengendali. Yang seperti saya sudah bilang tadi, pengendali itu diberikan remote, kita sudah atur, dan mengatur suhu ruangan itu kan tergantung apa AC itu menyala, kompresor dan kondensor menyala gara-gara eh, tergantung suhu ruangannya. Hmm, ada juga yang berupa remote control seperti pada pesawat televisi. Televisi juga ada sistem otomatis seperti sleep mode sleep ya. Jadi ketika TV itu tidak digunakan atau tidak ada aktivitas sama sekali, nyala, dia akan otomatis mati sesuai yang disetting pada remote itu. Di televisi itu sudah setting berapa jam sih yang kami kita nganggur, berapa jam itu remote kita nggak pencet-pencet di televisi TV itu, dia akan mengeluarkan peringatan untuk mematikan televisi tersebut dengan paksa. Banyak sistem-sistem pengaturan ini banyak dipakai di seperti digital sekarang. Kemudian suatu sistem kendali yang disebut termostat akan mengatur nyala dan padamnya pendingin ruangan secara otomatis. Yang sudah saya bilang tadi, termostat adalah kayak kompresor, kondensor, dan atau ekspansi, dan lain-lain. Dan contoh sederhana selanjutnya, saya mengambil di yang biasa kita lihat ya di rumah-rumah kita sendiri, yaitu MCB atau mini circuit breaker. Cara kerja MCB ini yang menggunakan aliran listrik dari PLN ke instalasi listrik di dalam sebuah rumah. Jadi MCB ini mengalirkan listrik dari pasokan listrik dari PLN itu, dari PLN Sutet, masuk listrik ke rumah kita melalui MCB ini untuk membataskan suatu tegangan listrik di sana. MCB ini yang diasumsi dari jenis logam. Jika pada MCB ini dari jenis logam atau bimetal diberi beban arus yang berlebih, maka saklar penghubungnya akan turun ke bawah. Ini sistem pengaturan akan kita lihat di sini, yaitu MCB ini ketika diberi tegangan lebih, seperti lampu sedang mati semua, tiba-tiba kita menyalakan listrik secara bersamaan. Lalu MCB ini, masalah MCB ini pasti akan turun ke bawah dan mengupkan yang masalah berhubungan akan terbawah, yang berarti hubungan arus dari PLN ke rumah dan rumah tersebut akan terputus. Akibatnya lampu dan peralatan elektronik lainnya akan padam atau kita biasa bilang tuh jeglek ya kalau dari bahasa Jawa. Sebab MCB bekerja atas dasar banyaknya panas yang dialirkan ke dalamnya sebagai akibat dari listrik yang dialirkannya.
Jika arus ini terlalu besar atau melebihi kapasitas ampernya, maka saklar akan terbuka dan arus listrik akan terputus. Itu yang biasa disebut jelek di biasa rumah-rumah. Jika sudah mati lampu, kita ada nggak apa menyalakan lampu. Kita menyalakan listrik semua, misalnya ada oven masih nyolok, terus ada AC, ada kulkas yang bertegangan tinggi, ampere tinggi. Jadi itu FCB ini mempunyai batasan ampere. Dinyalakan secara bersamaan. Itu akan melebihi ampere yang eh, diterima MCB itu secara bersamaan. Jadi makanya itu saklar itu akan turun supaya tidak terjadinya konslet atau terlalu panas dari MCB ini. Dan itu saja dari contoh yang saya ambil, contoh sederhana saya ambil. Masih banyak pengaplikasian dari sistem pengaturan ini banyak di lingkungan kita, di lingkungan kita seperti lampu, banyak seperti ada di lampu di luar negeri itu di gedung-gedung. Kita nyalakan lampu itu pasti biasanya akan berderet-deret dari satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi tidak semua menyalakan bersama. Itu dia dari listrik juga, terus kita juga relay juga itu relay juga masuk ke pengaturan, terus starter juga iya banyak yang kita temukan di sekitaran rumah seperti juga eh, pompa air ya. Pompa air di rumah saya itu juga memakai sistem pengaturan juga sistem otomatis. Ketika air itu sudah mencapai di mencapai titik penuh, dia akan sistemnya itu akan mendeteksi kalau air itu sudah penuh, sudah cukup di landonnya situ, dan itu akan memutuskan pompanya, mematikan pompanya. Itulah sistem pengaturan juga ya di sekitar rumah kita. Banyak. Dan selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan dari resume di materi pertemuan pertama mata kuliah teknik pengaturan. Kesimpulan pertama, memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. Yang kedua, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Ya, ini juga termasuk ya, menurunkan biaya produksi seperti menurunkan biaya produksi itu seperti di di pabrik-pabrik ya. Kalau sistem otomatis ini kan juga membantu kan, seperti kita membataskan produksi, juga membataskan biaya listrik juga dan produksi. Semua tiga adalah mempertinggi laju produksi. Jadi kita memperoleh nilai efektif efektifkan dari produksi kita. Jadi tidak terlalu membuang, tidak membazirkan. Keempat adalah meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering-sering sangat membosankan. Banyak seperti kita bekerja dengan sering-sering membosankan. Itu kan seperti air ya. Kita ngisi air tandon dulu itu kan menunggu air penuh sudah keluar dulu kita kan baru tahu oh air sudah penuh ketika sudah ada air di tandon itu sudah keluar sudah meluap uh, keluar itu tumpah-tumpah baru kita tahu terus kita baru mematikan itu kita punya usaha lebih kalau kita memakai sistem otomatis kan dia otomatis mati jadi kita nggak usah mengatur lagi lah apa sih ketika udah air mati sih kita udah mati lah jadi kita nggak mau bubazir air yang di sana terus ke banyak sih dan itu saja yang akan saya sampaikan di tugas resume ini mata kuliah teknik pengaturan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika saya ada salah kata dan salah pengucapan dan salah materi. Ketika ada salah, boleh penonton atau bapak bisa mengkoreksi video saya di komentar di bawah ini di kolom komentar di bawah sehingga saya bisa uh, introspeksi diri atau belajar bareng lah tentang teknik pengaturan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.